Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Mungkin kau sedang ada di rumah atau engkau sedang terbaring sakit. Pagi hari ini sungguh menjadi waktu yang bersuka cita buat setiap kita. Kita boleh bersama-sama, kita satukan hati kita. Kita memuji, menyembah Tuhan Allah kita. Kita bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi hari ini kita boleh siapkan hati kita bersama-sama di ibadah yang sungguh istimewa. Di tengah goncangan, di tengah wabah corona, Tuhan masih berikan waktu, berikan hari yang baik buat kita. Dan saya percaya setiap kita pagi hari ini kita merindukan hadirat Tuhan, kita merindukan jamahan tangan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita boleh siapkan hati kita bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kau sungguh Allah yang sangat baik Tuhan. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu. Itu hanya kekuatan yang Kau limpahkan atas kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kehidupan kami Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah kami Allah yang sangat baik. Sebab Kau Allah kami Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya angkat suara-Mu. Angkat hati-Mu, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hanya hadirat-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Amin Yesus. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu
nyata di dalam hidupku. Bersama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari lebih lagi dengan segenap hati, angkat suaramu kepada Allah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Hanya ini yang kami rindu Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari lebih lagi angkat suaramu, katakan penyertaan-Mu sempurna. Amin, haleluya. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu Raja kami, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan, hosana bagi-Mu Raja kami. Hosana, hosana, hosana. Mari lebih lagi dengan segenap hati, katakan hosana. Hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, angkat hatimu kepada Allah, katakan hosana. Hosana bagi Sang Raja, amin. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi. Hosana, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, amin, haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, hosana, hosana bagi. Katakan hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Hosana bagi Dia. Mari ambil waktu sejenak sembah Dia.
Ambil waktu, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Hanya Kau Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami pagi ini Tuhan Yesus, apapun suasana hati kami pagi ini Tuhan, terus kami mau naikkan ucapan syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab Kau Raja, sebab Kau Allah yang memerintah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus Bapak Ibu Saudara semuanya, pagi ini dimanapun kau berada, naikkan ucapan syukur penyembahan bagi Dia Allah yang dahsyat. Sebab hanya Dia Allah yang layak disembah, sebab hanya Dia Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia Allah yang dahsyat. Nyanyi Hosana bagi Dia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari lebih lagi sembah Dia. Angkat suaramu sembah Dia. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan segenap hati kami Tuhan, nyanyi bagi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Biarkan musik angkat pujian ini
Mari angkat tangan kita sembah Dia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu Tuhan. Mari terus sembah Dia di dalam roh. Sembah Dia di dalam. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. sebab Kau Allah yang layak disembah. Bagimu Raja kami. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan sehati sepakat kami naikkan ucapan syukur kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, untuk selamanya, selama-lamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, katakan Saudara, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, amin. Tiada Allah yang dahsyat seperti Dia. Seminggu yang lalu kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Dan saya percaya kuasa kebangkitan itu ada dalam setiap saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Dia. Katakan saudara, biarlah pagi hari dengan sukacita Allah kita bersorak-sorai bagi Dia. Yang mau katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bagi Dia Allah yang dahsyat. Kau yang ada di rumah, kau sedang terbaring sakit, naikkan ucapan bersyukur bagi Dia Allah yang dahsyat. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak kenal, karena ku tak yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sekali lagi katakan anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
mati buat saya dan saudara. bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia Yang percaya akan suara kata sebabnya hidup, ada hari esok, sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi katakan dia hidup. Sebabnya hidup, ada hari esok, sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi Berarti sebab dia hidup. Yang percaya dia Allah yang hidup katakan amin. amin, Katakan haleluya. haleluya. Bersama. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory, hallelujah. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan iman katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tanganmu katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hanya di dalam namanya haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan bersama. Di dalam namanya ada Keselamatan kekal. haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia Allah yang dahsyat. Sungguh kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Tiada yang Allah yang dahsyat selain Engkau Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar bagian dari firman-Mu. Untuk mendengar isi hati-Mu atas hidup kami Tuhan. Mari Bapa sucikan, kuduskan kami. Urapi kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oh Rabasyana Ralabaka Daralabaka. Mari buka tanganmu, angkat wajahmu kepada Allah saudara. Siapkan hati kita bersama-sama. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan, Kau lebih berharga dari apapun Tuhan. Haleluya, haleluya. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau Milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati, tiada yang lain Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun atas kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari bersama katakan amin. Ya, shalom semua untuk jemaat Tuhan, baik jemaat GBI Cinango dan jemaat Galumas, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Senang berjumpa kembali pada hari Minggu, di mana kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan jiwa kita untuk belajar akan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan yang harus menguatkan setiap iman kita. Saya kasih judul iman yang membebaskan dan iman yang menguatkan. Firman pada hari ini diambil dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Tapi sebelum itu, sebelum masuk pada firman Tuhan, memang kita semua hari-hari ini sedang dalam keadaan yang cukup luar biasa, di mana dunia sedang bergoncang, di mana seluruh dunia sedang mengalami masa-masa kesulitan. Setiap waktunya kita diperlihatkan kepada keadaan-keadaan yang menggetarkan setiap hati kita, mengkhawatirkan setiap hati kita. Tidak terkecuali, tidak ada batasan, semua orang, semua status sosial, semua keadaan, baik yang punya kedudukan maupun yang tidak punya kedudukan, semuanya tidak luput dalam kondisi sulit. Bahkan orang percaya pun berada dalam kondisi ini. Selama 4 bulan tidak ada henti-hentinya kita digoncang terus oleh dunia ini. Dan tidak bisa dipungkiri, banyak juga orang percaya, banyak juga orang Kristen yang sudah mulai takut dan gentar, sudah mulai bimbang imannya, sudah mulai kehilangan harapan dan arah. Sehingga banyak hal yang muncul, banyak hal yang terlintas dalam pikiran setiap kita. Apakah jangan-jangan ini sudah mendekati kiamat? Ataukah ini hukuman daripada Tuhan? Ataukah Tuhan sedang marah, ingin menghukum umat manusia? Yang membuat kita gentar dan gak percaya, membuat kita tidak yakin
akan iman kita. Tapi biarlah hari ini kita belajar melewati setiap proses yang ada, melewati setiap keadaan dunia yang ada. Ini menjadi alatnya Tuhan untuk kita cek bagaimana kualitas iman kita, bagaimana posisi iman kita sekarang. Sudah berapa besar, sudah berapa dewasakah iman kita dalam Tuhan. Karena gini, iman orang percaya akan terlihat kualitasnya ketika dia di dalam sebuah goncangan. Karena iman yang berkualitas akan membuat setiap kita akan bertahan dalam keadaan-keadaan tertentu, khususnya dalam keadaan-keadaan sulit. Dan tentu iman yang berkualitas juga akan membuat kita mengerti akan apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, miliki iman yang berkualitas Bapak Ibu. Miliki iman yang memotivasi kita untuk kita mengerti akan maunya Tuhan. Bukan iman yang hanya mendorong kita untuk melihat kesulitan dunia. Bukan iman yang membuat kita hanya melihat masalah. Tapi iman yang mendorong kita untuk mengejar kehendak Tuhan. Iman yang mendorong kita untuk mengerti akan maunya Tuhan. Sehingga dunia boleh bergoncang, keadaan boleh susah, keadaan boleh berantakan. Tapi karena iman kita adalah iman yang berkualitas, percaya sama Tuhan, yang menjadi fokus kita adalah mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena dalam Ibrani 11 ayat pertama jelas tertulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sekarang kita sedang tidak melihat apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang pengen Tuhan buat. Yang hanya kita lihat secara jasmani kita adalah keadaan yang sulit, baik sakit penyakit, keadaan ekonomi sudah mulai tergoncang juga. Yang punya usaha, yang bekerja di sebuah perusahaan, semuanya terkena goncangan, semuanya terkena masalah. Kita enggak melihat sebuah harapan, kita enggak melihat sebuah jalan keluar. Tapi percayalah, ketika kita mempunyai iman yang berkualitas, ketika kita berpegang teguh pada iman kita, maka apa yang tidak pernah terpikirkan oleh hati kita dan pikiran kita, Tuhan pasti sediakan. Sekarang kita masuk ke dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan, kita bisa bersama-sama bacakan, Bapak Ibu di rumah. Roma 8 ayat 31 punya perikop adalah keyakinan iman. 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, bahkan atau pedang. 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39, ini adalah kondisi di mana Rasul Paulus
punya kerinduan untuk menulis surat bagi jemaat-jemaat di Roma pada saat itu. Rasul Paulus mendengar bagaimana keadaan jemaat di sana. Jemaat-jemaat Roma dalam keadaan yang sulit, tertekan oleh pemerintahan, tertekan oleh keadaan di sana, ditekan oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang asli Roma pun menekan jemaat-jemaat Roma. Hati Paulus tergerak, hati Paulus ingin bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke Roma. Tapi memang pada saat itu keadaannya Rasul Paulus belum bisa datang ke kota Roma. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti. Rasul Paulus menulis surat ini supaya diberikan kepada jemaat di Roma. Supaya apa? Supaya hati dan iman mereka, setiap keyakinan mereka kepada Tuhan tidak goyah, tidak bingung, tidak bimbang, tetapi semakin semangat dan semakin kuat. Sehingga respon yang disampaikan, respon yang muncul dari jemaat-jemaat Roma adalah respon yang benar di hadapan Tuhan. Dan apa yang tertulis dalam Roma 8 ayat 31 ini bisa kita refleksikan kepada hidup kita, bisa kita praktekkan, bisa kita pegang teguh dalam menghadapi keadaan dunia pada saat-saat ini. Apa aja yang harus kita ingat? Apa aja yang harus kita perhatikan? Apa aja yang harus kita pegang teguh dalam surat Paulus ini kepada jemaat-jemaat di Roma? Ada beberapa hal kita belajar secara perlahan. Yang pertama, di ayat 31 berbunyi, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa yang sedang terjadi? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam Alkitab yang kita miliki itu bentuknya adalah sebuah pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah pertanyaan yang memiliki jawaban pasti. Ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika Tuhan ada di sebelah kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentu tidak ada lawan yang bisa menghampiri kita. Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kita. Tapi kata tentang tidak ada bukan berarti memiliki arti bahwa kita selalu terhindar, kita selalu dijauhkan. Tidak. Setiap kita pasti akan mengalami situasi sulit. Setiap umat percaya, setiap umat yang beriman kepada Tuhan pasti akan ada di situasi yang sulit. Tapi janji Tuhan, kemenangan Tuhan kepada setiap umatnya adalah ketika Dia ada di pihak kita, maka setiap goncangan yang terjadi tidak akan pernah bisa membuat kita jatuh. Goncangan yang terjadi tidak akan pernah membuat kita kalah. Karena ada kedaulatan Tuhan, karena ada kekuasaan Tuhan yang akan selalu menolong kita. Di ayat 31 ini mengingatkan kita, kalau saat ini kita sedang dalam keadaan bimbang, takut, ragu, ingat ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan sedang bersama dengan kita. Sehingga seharusnya keadaan yang sedang terjadi tidak boleh membuat kita bimbang. Keadaan yang sedang terjadi tidak boleh membuat kita takut. Jangan sampai kita membuang banyak waktu hanya untuk meratapi keadaan dunia. Jangan sampai kita membuang banyak tenaga kita untuk meratapi keadaan-keadaan yang harus terjadi. Sampai-sampai kita melupakan hal yang penting dalam hidup kita. Yaitu apa yang penting dalam hidup kita? Adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai karena kita sibuk memikirkan keadaan ekonomi dunia, jangan sampai kita sibuk memikirkan keadaan penyakit yang ada sekarang, sampai-sampai kita lupa untuk berdoa. Jangan sampai kita lupa untuk membangun mezbah di hadapan Tuhan. Seperti contoh sederhana, ciri kita sudah mulai melupakan esensi yang penting dalam hidup kita, lebih memikirkan hal dunia. Kita bisa sibuk menjaga diri kita, kita bisa sibuk menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita sekarang ini kalau keluar harus pakai masker,
harus penuh, harus steril, harus bersih. Kita bisa tidak lupa untuk melakukan itu semua demi kesehatan kita. Tapi ketika kita harus datang beribadah hari Minggu, karena sekarang ibadah harus online, di mana teknologi sudah canggih, kita bisa mudah bilang, nanti saja. Karena yang namanya online, apalagi rekaman seperti ini, bisa diulang terus menerus, kapanpun kita mau. Kita lebih prepare menghadapi dunia, tapi kita sudah mulai kehilangan persiapan kita untuk menghadapi Tuhan, untuk menghadap kepada Tuhan. Jangan sampai, seharusnya keadaan yang seperti ini membuat kita semakin lebih aware lagi kepada hubungan kita dengan Tuhan. Oke, ibadah boleh online, tapi sikap hati, kerinduan, kehausan akan Tuhan harus lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hal ini akan membuktikan kita, hal ini akan membuktikan iman kita. Sudahkah kita yakin bahwa ada Tuhan di pihak kita? Sudahkah kita yakin ada Tuhan di sisi kita? Kalau kita hanya terus memandang ke masalah, kalau kita hanya memandang pergumulan, itu tanda, itu ciri bahwa kita belum yakin bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Ciri orang yang yakin ada Tuhan dalam hidupnya adalah fokusnya hanya Tuhan, fokusnya hanya kepada kehadiran Tuhan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ada di ayat 32 sampai ke 34. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33, siapakah yang akan menguat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 32 sampai 34 mengajarkan kita bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib. Dosa kita sudah ditebus. Kemarin berapa minggu yang lalu kita memperingati Paskah dan Jumat Agung, di mana Tuhan mati menggantikan kita. Tuhan mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan untuk kita. Jangan sampai karena keadaan dunia saat ini kita melupakan pengorbanan Tuhan. Yang seharusnya kita sudah terbebas dari dosa, yang seharusnya kita sudah diselamatkan karena kematian Tuhan oleh darahnya yang kudus. Kita melupakan itu semua. Kita membiarkan hidup kita membiarkan iman kita untuk terkekang, untuk terikat oleh dosa. Dosa apa, Ibu, Bapak Ibu? Dosa ketakutan, dosa kekhawatiran, dosa tidak percaya terhadap Tuhan, dosa bimbang, dosa putus asa. Seharusnya dosa-dosa itu tidak boleh lagi mengikat kita, karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Bahkan kematian Tuhan untuk menebus dosa yang lebih besar daripada dosa ketakutan, yaitu adalah dosa kebinasaan. Kita ditebus, kita dibayar oleh Tuhan untuk kita menerima keselamatan. Jangan sampai kita menukar keselamatan kita hanya karena ketakutan kita. Jangan sampai kita menukar keselamatan kita karena dunia yang sedang kacau ini. Tapi biarlah dunia kacau, dunia banyak goncangan, dunia sedang bergoncang, tapi yang tetap kita pegang adalah keselamatan yang kekal, yang daripada Tuhan. Jangan sampai keselamatan itu hilang, Bapak Ibu, hanya karena kita takut. Bukti kita berpegang teguh pada keselamatan, yaitu adalah hati kita akan terus penuh dengan sukacita. Hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dari mulut kita akan keluar selalu berita kabar kebenaran. Dari mulut kita akan selalu keluar kesaksian hidup di depan banyak orang. Karena kesukaran, sakit, penyakit, kesulitan tidak lebih besar dari damai sejahteranya Tuhan. Kesukaran, sakit, penyakit, dan kesulitan tidak lebih besar dari sukacita yang Tuhan berikan. Karena semuanya sudah dibayar lunas
di atas kayu salib. Ketika Tuhan sudah membebaskan hidup kita, dan ketika Tuhan sudah membayar lunas dengan darahnya, untuk apa lagi kita menukar segala sesuatu itu untuk hal yang bisa membuat kita binasa? Jaga hatimu Bapak Ibu, jaga imanmu. Jangan sampai kita menukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai kita rela menukar keselamatan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib. Karena yang lebih terpenting dalam hidup kita di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini hanya numpang lewat. Tujuan akhir hidup kita adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di Yerusalem yang baru. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga ada di ayat 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Pertanyaan ini jawabannya sudah jelas, bahwa tidak ada hal apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bencana tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Krisis ekonomi tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sakit penyakit tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Keadaan dunia mau kacau seperti apa tidak akan pernah bisa memisahkan kita, umatnya Tuhan yang beriman kepada Tuhan, dari kasih Tuhan. Ayat 36 berbicara seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Memang mengikut Yesus, orang banyak bilang ikut Yesus tuh gak enak, ikut Yesus tuh sulit. Saya mau bilang ya, karena kadang kita harus berani merelakan ke hal-hal yang senang, hal-hal yang menurut kita asik. Tapi kalau menurut firman Tuhan tidak, kita harus mau merelakan. Kita harus sangkal diri, kita harus pikul salib, kita harus meninggalkan ego kita harus mematikan daging kita. Memang tidak enak. Seolah-olah kita tuh sudah siap untuk tersiksa. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita menderitakan kebenaran firman Tuhan, upahnya besar di hadapan Tuhan. Berbahagialah engkau yang menderita karena kebenaran firman Tuhan, karena itu yang berharga di hadapan Tuhan. Hal itu yang kita pegang, sehingga ketika masalah boleh datang, sakit penyakit goncangan boleh ada, kesukaran boleh melanda hidup kita. Mungkin pekerjaanmu sedang tergoyangkan, keadaan ekonomi sedang diuji. Karena gak terkecuali Bapak Ibu, hamba Tuhan juga merasakan sulitnya keadaan ini. Tapi iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita sama Tuhan, itu yang harus kita tetap jaga. Karena ketika kita menjaga iman kita, kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak akan pernah pergi jauh, bahkan melangkah sedikit pun tidak akan pernah. Karena kasih Tuhan akan selalu ada untuk umatnya yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu fokus kita adalah kasih Tuhan. Fokus kita jangan kepada masalah Bapak Ibu. Kalau fokus kita untuk kasih Tuhan, maka setiap hari kita pasti akan mudah untuk mengucap syukur. Karena kasih Allah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap permasalahan. Karena masalah ada bukan untuk menjatuhkan kita. Goncangan yang saat ini sedang terjadi bukan untuk membuat iman kita jatuh Bapak Ibu. Masalah yang sedang terjadi bukan untuk membuat kita pergi menjauh daripada Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tapi masalah ini terjadi untuk kita melihat mukjizat Tuhan. Masalah ini terjadi, keadaan dunia ini terjadi untuk kita melihat kebesaran kuasa Tuhan. Kalau hari ini ada konsep berpikir bahwa masalah ini terjadi, keadaan dunia ini tergoncang, ekonomi saya terganggu, itu karena Tuhan sedang marah. Tuhan sedang menghukum umatnya.
kita ubah. Bahwa keadaan ini diizinkan terjadi, keadaan ini boleh terjadi supaya apa? Supaya kita melihat mujizat Tuhan. Supaya kita melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya pilihan fokus itu ada di tangan kita. Kita mau fokus kepada masalah atau kita mau fokus kepada kasih Allah. Kalau kita fokusnya kepada kasih Allah, jelas butuh masalah untuk melihat mukjizat. Butuh sakit penyakit untuk melihat kesembuhan. Butuh pergumulan untuk melihat pemulihan. Karena kita nggak bisa mengharapkan mukjizat tanpa ada goncangan. Tentukan pilihan pada hari ini. Kalau memang ada hal-hal yang suka membuat hati kita goyang, ada hal-hal yang membuat hati kita ragu. Kalau kita yakin bahwa hati kita mudah tergoda, stop melihat hal-hal itu. Stop melihat berita-berita yang membuat kita takut. Tapi perbanyak baca firman Tuhan untuk lebih mengerti akan maunya Tuhan. Kalau selama ini buka sosial mediamu hanya bisa membuat engkau takut, lebih baik tutup sosial mediamu, buka firman Tuhan, buka Alkitab, supaya itu lebih terus menguatkan kita di tengah-tengah keadaan ini. Pilihan Bapak Ibu, mau fokus kepada masalah atau kita fokus kepada kasih Tuhan, kepada kasih Allah yang selalu ada setiap harinya untuk setiap umatnya. Ketika masalah itu datang dan membuat iman kita goyah, itu bukan berarti Tuhan jahat Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan ingin anak-anaknya jatuh. Bukan berarti Tuhan ingin setiap iman orang percaya mulai berguguran. Tidak Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin kita sadar. Tuhan ingin kita mengerti ada di mana kualitas iman kita. Sudah seberapa kita belajar dan mengerti akan iman kita sendiri. Sehingga ketika masalah itu boleh datang, goncangan itu boleh datang, kita belajar untuk mengupgrade iman kita. Kita belajar untuk menaikkan level iman kita. Karena contoh sederhana gini Bapak Ibu. Kalau iman kita seperti iman anak SD, untuk kita bisa naik level, kita harus diberikan ujian. Untuk kita bisa naik level ke SMP, SMA, kuliah, kita harus melewati ujian. Dan yakin dan percaya ujian yang Tuhan berikan sudah Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tinggal kita praktekkan, tinggal kita latih iman kita sehingga kita bisa melewati ujian itu dan iman kita naik level. Kita sedang dalam masa ujian Bapak Ibu. Dan saya yakin percaya kalau sampai keadaan dunia ini semakin membaik nantinya, kita bisa melewati semuanya. Berarti iman setiap kita yang tetap berpegang teguh sama Tuhan, tetap setia, adalah iman yang sudah naik level. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, dalam Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kita berpegang teguh pada iman kita, ketika kita mulai fokus kepada iman kita kepada Tuhan, hasil akhirnya ketika kita setia adalah kita menjadi lebih dari pemenang. Menjadi lebih dari pemenang baik dalam diri sendiri dan menjadi lebih dari pemenang dalam keadaan dunia sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan menjadi pemenang dalam diri sendiri? Kita semakin beriman Bapak Ibu. Kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin mengerti akan setiap keinginan dan kerinduan hati Tuhan. Karena kembali kepada awal saya bilang, iman yang berkualitas akan mendorong kita. Iman yang berkualitas akan memotivasi kita untuk kita mengejar Tuhan. Untuk kita mengejar isi hati Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Sehingga nantinya kita akan bisa bersaksi kepada orang-orang banyak bahwa iman saya, keyakinan saya, menaruh hidup saya di hadapan Tuhan yang selalu memberikan saya kekuatan untuk bisa bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan Bapak Ibu, akan membuat saya naik dan naik. Karena Tuhan bilang,
Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat kita menjadi seorang pemimpin, bukan hanya seorang pengikut. Tuhan akan membuat kita menjadi seorang saksi-saksinya Tuhan, pembawa kabar baiknya Tuhan. Sehingga banyak orang-orang akan melihat bahwa anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang menaruh iman dan keyakinannya di tangan Tuhan akan menjadi saksinya Tuhan yang luar biasa. Maka yang disebut sebagai penuaian-penuaian besar-besaran di akhir zaman, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Kalau kita mau ke itu semua terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, tidak perlu lagi kita fokus kepada masalah, tidak perlu lagi kita fokus kepada keadaan dunia, tapi kita banyak-banyak fokus kepada hubungan intim kita dengan Tuhan. Bagaimana iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin ditingkatkan, semakin yakin, semakin tidak mudah digoyahkan oleh keadaan dunia. Saya tutup dengan satu statement bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan kasih setia Allah dengan kita. Jika iman kita tidak takut, jika iman kita tidak gentar, jika iman kita tidak bimbang, dan jika iman kita tidak ragu kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang bahwa tidak akan ada yang bisa memisahkan kasih setia Allah dengan kita. Jika iman kita tidak takut, jika iman kita tidak gentar, dan jika iman kita tidak bimbang, dan jika iman kita tidak ragu kepada Tuhan. Kalau kita pegang itu terus, ketika kita memegang teguh itu terus, saya yakin dan percaya, dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, penyertaan Tuhan, kasih Allah, kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan selalu ada dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Kasih setia Tuhan akan selalu ada dalam keluargamu. Bahkan berkat Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang ajaib akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak, terima kasih Tuhan, di mana Engkau tahu keadaan kita semua. Engkau tahu keadaan keluarga demi keluarga Bapak. Banyak hal yang terjadi Tuhan, banyak hal yang sedang kami hadapi. Tapi oleh kebenaran firman Tuhan, kami mau kembali percaya, kami mau kembali beriman bahwa kasih Allah akan selalu nyata. Kasih Tuhan akan selalu terjadi di dalam setiap hidup anak-anak, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Keadaan boleh semakin tidak baik Bapak Ibu. Keadaan boleh semakin buruk. Tapi ingat dan percaya Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan akan semakin besar. Kasih Allah akan semakin nyata Tuhan tunjukkan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah Engkau berhenti meninggalkan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus dekat dengan kami. Biarlah Engkau terus memegang setiap tangan kami Tuhan. Jangan biarkan hati kami takut dan gentar Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan menghadapi dunia ini Tuhan. Tapi biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam kasih naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan firman Tuhan ini biarlah tertanam dan bertumbuh Tuhan. Bahkan berbuah lebat dalam setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibadah hari ini saya percaya ibadah yang memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pembawa kabar baik, khususnya buat jemaat GBI Cinango dan GBI Kalumas. Kita telah menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan dan telah mendengar firman Tuhan. Biarlah kita terus dibangun dalam iman kita, pengharapan dan kasih kita. Tetap berdoa agar ada segera kelegaan sehingga kita boleh bersama-sama kembali bersatu di rumah Tuhan pada waktu hari Minggu. Jemaat yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Kita mengucap syukur di bawah di tengah-tengah masa yang
penuh dengan kesulitan ini, tentunya kita tetap akan menabur, berbagi dengan mereka yang sangat-sangat membutuhkan, khususnya dalam krisis ekonomi yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Kami Satgas GBI CGM tetap memperhatikan mereka, meringankan mereka buat pelayan Tuhan, buat jemaat Tuhan yang ada. Dan juga kita bersyukur juga atas renovasi gereja Tuhan kita GBI Cinango, di mana terus berjalan, semuanya baik, Tuhan turut bekerja, dan akhirnya mendatangkan kebaikan juga, saudara. Dan bersyukur kita akan terus menyelesaikannya dalam waktu yang dekat ini, tentunya bisa dipakai kembali untuk beribadah. Dan akhirnya jemaat Tuhan kita akan persiapkan untuk menabur persembahan kita dan akan menutup dalam doa dan menerima doa berkat. Kita persiapkan persembahan kita, jemaat Tuhan bisa masukkan dalam sampul persembahan, didoakan lalu simpan, lalu kita akan kumpulkan bersama-sama pada waktu kita sudah bertemu di rumah Tuhan. Kalaupun Anda ingin menabur, Anda bisa transfer, bisa lewat bank di BCA di nomor rekening 109-307.500 atas nama GBI Jemaat Betani Kerawang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mengucap syukur buat ibadah sepanjang dari awal sampai akhir. Doa pujian penyembahan yang kami naikkan, firman Tuhan yang mengingatkan kami semua untuk tetap memandang Tuhan di tengah-tengah pencobaan badai pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Hamba bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Namun hamba berdoa, kalau ada yang sedang mengalami mungkin Tuhan kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin sedang mengalami krisis ekonomi karena dampak daripada pekerjaan dan segala sesuatunya, bahkan Tuhan mungkin ada yang sedang cemas, gentar dan khawatir. Tuhan, hamba percaya Gembala yang baik, Gembala yang agung. Engkau mengenal setiap kami, jamalah kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapa Surgawi, terima kasih, di mana kami juga diberikan kesempatan untuk menabur persembahan kami. Pakailah ini semua Tuhan, sebagai rasa syukur kami untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati gereja-Mu Tuhan, Cinango dan Galumas, renovasi Cinango, juga Tuhan untuk Satgas kami yang peduli kepada pelayan Tuhan dan jemaat yang terdampak. Engkau memberkati kami semua, memberkati mereka semua. Akhirnya Tuhan, saat kami akan berpisah, mengucap syukur untuk ibadah hari ini, tapi kami percaya di dalam fellowship kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah berkat bagi bangsa kita, negeri kita, pemerintahan kita, para medis, pasien, dan semua yang sedang bahu-membahu aparat pemerintah, terus kita doakan dan diberkatilah mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berserahan, terlebih kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, menghiburkan kita, mempersatukan kita. Kita diberkati sepanjang hari ini dan hari-hari kita ke depan hanya dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat The Messenger tetap semangat, tetap sepakat dan tetap sehati. Haleluya.